Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Halo sahabat, bertemu kembali bersama saya di Om Eri, obrolan misteri. Terima kasih buat sahabat yang sudah subscribe, dan bagi yang baru bergabung silakan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Subscribe itu gratis. Terima kasih juga buat sahabat saya yang di Malaysia, di Taiwan, juga di Hong Kong sudah mengikuti video saya terus. Kali ini saya akan bercerita tentang seorang anak atau beberapa anak lah yang kesurupan berhari-hari karena sudah melakukan lintas alam di terowongan terpanjang di Indonesia, yaitu terowongan Wilhelmina. Bagaimana ceritanya kesurupan massal ini? Ayo kita simak video ini sampai selesai. Cerita berawal dari kegiatan pramuka yang diadakan oleh dua sekolah lah, digabung jadi satu gitu ya. Nah, saat itu memang seperti biasa setiap beberapa bulan sekali ada kegiatan lintas alam, dan trek yang biasanya dipakai adalah trek ke sebuah terowongan yang melewati terowongan, karena di situ memang daerahnya hutan dan nanti tembusnya ke pantai, tepatnya Pantai Karangini. Nah, kali ini saya akan lebih fokus menceritakan tentang terowongan terpanjang di Indonesia, yaitu terowongan Wilhelmina. Terowongan ini terletak di Kabupaten Pangandaran. Ini bekas terowongan buatan kolonial Belanda dulu yang dibuat sudah sangat lama dan memiliki panjang sekitar sekilo lebih lah, 1 kilo lebih panjangnya gitu. Dan kalau sahabat melihat dari ujung lorong ke ujungnya itu kelihatannya sebesar pentil korek lah, kecil sekali gitu ya, karena saking panjangnya. Singkat cerita, lintas alam diadakan pada saat itu hari Minggu gabungan dari anak SMP sama anak SMA sebagai kakak pembina. Seperti biasa, trek itu melewati 3 terowongan, yaitu pertama terowongan Kejepit, kedua terowongan Bengkok, dan yang paling panjang adalah melewati terowongan Wilhelmina atau terowongan terpanjang di Indonesia tersebut. Nah, begitu masuk seperti biasa, rombongan itu berurutan gitu ya, karena keadaan di dalam terowongan memang sangat gelap gitu. Dan bahkan kalau sahabat masuk, saya pernah masuk sekali gitu ya, membuktikan bahwa kalau di pas tengah-tengah terowongan itu kita bawa obor atau lilin gitu ya, itu apinya padam karena saking tidak ada oksigen di dalamnya gitu. Keadaannya pun sangat gelap sekali lah. Berarti kalau di terowongan itu tidak pernah kena sinar matahari atau apapun karena memang panjang sekali gitu. Dan memang di situ terkenal oleh penduduk sekitar sangat angker lah ya, karena sudah lama ditinggalkan, tidak dipakai, dan keretanya sudah lama berhenti gitu. Singkat cerita, di pas tengah-tengah perjalanan terowongan, di dalam terowongan itu, jadi kalau di dalam terowongan itu ada ruangan untuk penyelamatan kali ya. Kalau misalnya orang di dalam, ada kereta lewat, ada sebuah kanan kiri 10 meter di kiri ada bangunan menjorok, bukan bangunan, kayak lubang gitu menjorok ke dalam, 10 meter lagi menjorok ke dalam gitu, bentuknya untuk penyelamatan lah gitu. Dan di tengah-tengah itu ada boneka sama sesaji gitulah ya, sesaji, ada boneka kembang gitu, dan ada bekas dupa gitu. Pada waktu saya lewat masuk ke situ juga saya pernah melihat itu gitu. Singkat cerita, karena anak-anak gitu ya, salah satu anak itu bercanda mengambil boneka tersebut dan dibuat mainan gitu, ditendang gitu, terus akhirnya dilempar ke sana ke sini sambil bercanda gitu, dan sambil nakut-nakutin adik kelas mereka yang SMP gitu.
keadaan ya memang saat itu karena di dalam sepi gelap gitu ya agak sedikit rame ketawa ya rame takut gitu, campur aduk lah. Singkat cerita mereka melewati terowongan itu dan tidak terjadi apapun sampai tujuan mereka ke Karangnini, sebuah pantai yang tembusan dari terowongan tersebut. Nah, keanehan itu muncul setelah kegiatan itu selesai. Karena kegiatan selesai di sore hari, akhirnya yo anak-anak pulang ke rumah masing-masing. Begitu juga kakak kelas mereka yo pulang gitu. Nah, keanehan itu terjadi. Ternyata setelah sampai rumah terjadi kesurupan secara massal, tapi di rumah masing-masing gitu. Jadi ada beberapa orang yang kesurupan secara bersamaan gitu, dan mereka itu kesurupannya yo intinya bahwa penunggu yang di sana, yang di terowongan itu tidak terima dengan perlakuan yang kurang baik dari anak-anak yang bercanda tadi gitu. Tapi ada beberapa ya dipanggilkan paranormal gitu untuk menyembuhkan, dan akhirnya mereka juga sembuh. Tapi ada satu anak SMP yang ternyata setelah didatangkan paranormal, ternyata anak itu tidak sembuh gitu, dan sembuh sebentar terus akhirnya kesurupan lagi, sembuh sebentar kesurupan lagi, dan malamnya anak itu teriak-teriak ketakutan karena mimpi didatangi oleh sosok tinggi besar yang mengatakan bahwa minta bonekanya dikembalikan ke tempat asalnya gitu. Malam itu juga, bukan pagi harinya, malam itu juga orang tuanya itu yo berdiskusi lah, orang tua dari anak SMP itu berdiskusi, emang kamu tadi ada apa, kamu itu pas lintas alam kenapa gitu. Akhirnya anak SMP itu menceritakan dengan semua ketakutannya gitu ya, dengan rasa takut dia menceritakan bahwa tadi ada kakak pembinanya yang bercanda gitu, ngelempar boneka buat mainan gitu. Terus orang tua dari anak tersebut ya sempat berpikir, loh kok bisa seperti itu gitu, tapi ya sudahlah karena memang kejadian itu sudah terjadi gitu, dan akhirnya ditenangkan anak itu dan akhirnya bisa tidur kembali. Tapi setelah beberapa jam kemudian ternyata anak itu dimimpi dengan hal yang sama gitu, mimpi didatangi oleh sosok dari terowongan tersebut dengan mimpi yang sama gitu. Intinya bahwa minta agar boneka itu dikembalikan ke tempat awal gitu. Keesokan harinya, singkat cerita, orang tua itu memanggil orang pintar yang lain lah, karena orang pintar yang kemarin menyembuhkan ternyata tidak bisa menyembuhkan secara 100%. Dan setelah orang tua datang gitu ya, malah terjadi kesurupan gitu. Yang tadinya nggak kesurupan, ternyata anak itu kesurupan lagi gitu. Kesurupan dan teriak-teriak, intinya kembalikan ke tempat awalnya gitu, kembalikan ke tempat asalnya, bahwa intinya meminta bahwa boneka itu suruh dikembalikan ke tempat asal. Akhirnya paranormal itu pun di hari itu, siang itu merasa yaudah saya nggak sanggup gitu. Akhirnya berjalan beberapa hari dan anak tersebut itu semakin kayak yang depresi gitu, semakin ketakutan dan semakin sering terjadi kesurupan gitu. Akhirnya saking bingungnya, udah beberapa paranormal itu didatangi dan banyak yang nggak sanggup gitu ya. Dari beberapa paranormal mengatakan bahwa paling jalan satu-satunya ikuti permintaannya, mengembalikan boneka itu ke tempat asalnya gitu. Tapi saat itu orang tua dari anak tersebut belum berpikiran sampai itulah gitu. Akhirnya karena memang waktunya yang kesurupan terus gitu, hampir seminggu itu kesurupan terus dan malamnya selalu dimimpin. Akhirnya orang tua itu menyerah juga, terus meminta ke kakak kelas untuk tolonglah gitu dikembalikan lagi bonekanya. Singkat cerita, kakak kelas dari rombongan lintas alam yang kemarin itu berkumpul dan akhirnya mereka masuk kembali ke dalam terowongan Wilhelmina tersebut dengan semua
rasa takut dan cemas gitu, mereka bareng-bareng gitu, ada berapa ya, ada 10 orang lah gitu, ada sekitar 10 orang masuk gitu, karena memang letak boneka itu kan di tengah-tengah gitu ya. Kalau dari pintu sana jauh, dari pintu sebelah sini jauh, tapi akhirnya mereka memberanikan diri untuk masuk dan ditemani oleh salah satu paranormal lah yang mengawal mereka gitu. Akhirnya setelah di tengah-tengah ternyata bonekanya nggak ketemu gitu. Akhirnya mereka agak beberapa lama lah mencari dan akhirnya setelah sekian lama mencari akhirnya ketemu, dan dengan tanpa mengulur waktu dikembalikanlah ke tempat asalnya, yaitu di tempat pendupaan dan tempat sesaji yang ada gitu ya, ke tempat asalnya lah intinya. Dan saat itu terjadi hal yang sangat aneh. Waktu itu ada seberkas api gitu ya, cahaya tapi bentuknya kayak api gitu, yang tiba-tiba itu muncul dengan tiba-tiba, serut, kayak nyelorot gitu loh, kayak meluncur gitu, serut gitu loh. Karena yang di situ semua lihat gitu ya, dan karena memang kejadian itu secara tiba-tiba, kaget semua. Tapi paranormal ngomong bahwa udah santai, nggak apa-apa, jangan lari gitu. Akhirnya rombongan itu pun kan lari. Setelah dikembalikan, rombongan tersebut akhirnya balik untuk kembali gitu. Tapi sebelum balik, setelah api itu meluncur dan hilang, tiba-tiba muncul sosok tinggi besar hitam gitu ya, dan semuanya melihat, bahkan sampai ada yang mau lari gitu, tapi dicegah oleh paranormal. Udah biarin aja, yang penting kalian itu dalam hati minta maaf karena kemarin sudah sembarangan lah gitu, dan sekarang kita berjalan pelan-pelan gitu. Akhirnya semua rombongan itu menuruti apa yang dibilang paranormal tersebut dengan santai gitu ya, agak cepat gitu berjalan. Tapi sesekali mereka menengok ke belakang itu, ternyata sosok itu mengikuti mereka gitu. Dan paranormal itu mengingatkan lah, udah nggak usah lihat ke belakang, biarin aja, nanti juga sampai pintu gerbang juga nggak ngikutin, dia cuman ngawal kok, karena kalian sudah minta maaf dan udah intinya udah komunikasi lah sama paranormal tersebut. Nah setelah di luar pintu gerbang gitu ya, pintu gerbang gua atau Wilhelmina tersebut itu yang agak sedikit lega lah mereka gitu, karena ternyata memang begitu menengok ke belakang di terowongan sudah nggak kelihatan. Yang tadinya terowongan itu kan sekitar 3 meter lah ya, 3 meter tingginya itu, sosok itu katanya sampai atas gitu berarti kan tinggi sekali lah ya, tinggi sekali. Dan begitu menengok ke belakang sudah nggak ada gitu. Terus akhirnya dari rombongan itu pamit lah sama pihak keluarga dan paranormal tersebut untuk pulang ke rumah masing-masing, dan akhirnya mereka pun pulang kembali ke anak SMP yang kesurupan terus ya. Pada saat itu paranormal pun akhirnya memberi syarat lah gitu untuk pagar gitu supaya tidak diganggu lagi gitu ya. Dan ternyata pada malam harinya anak itu tidak lagi bermimpi untuk mengembalikan boneka ke tempat asalnya seperti hari-hari kemarin. Setelah 1 minggu dimimpi dikejar-kejar oleh sosok yang tinggi besar dan selalu kesurupan, ternyata malam itu sudah enggak. Dan hari-hari berikutnya pun anak itu berangsur-angsur kembali normal dan tidak merasa ketakutan kembali. Ya mungkin buat sahabat ya, yang kalau misalnya lewat ke tempat yang rada angker atau angker gitu ya mungkin agak lebih jaga sikap gitu ya, karena kejadian ini menunjukkan kepada kita semua bahwa mereka pun juga sebenarnya tidak mau diganggu, tapi kalau diganggu walaupun tanpa sengaja mereka juga marah gitu ya. Terima kasih buat sahabat yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dari video ini. Terima kasih, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.